Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan penasihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini adalah move on dari trauma. Mengapa harus move on? Bagaimana? Firman Tuhan dalam Yeremia 31 ayat 17 mengatakan, masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Nah saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam buku Yeremia 31 ayat 1 hingga 40. Ini merupakan kisah di mana bangsa Israel kembali ke negeri sendiri setelah dijajah oleh bangsa asing. Sebuah ilustrasi. Trauma berakar umbi di hati seseorang karena peristiwa tragik yang terus dikenang. Tidak ada seorang pun yang pernah mengundang kemalangan, bencana, atau musibah hadir dalam hidup kita. Trauma ini umpama mimpi buruk yang datang tanpa diduga dan sangat memberi kesan kepada hidup kita, sehingga kita sukar untuk move on dari trauma. Nah saudara, kembali kepada firman Tuhan. Setelah bangsa Israel dijajah, Nabi Yeremia mengenang kembali kejayaan masa lalu bangsa itu. Bila kita membaca kitab Yeremia dari awal hingga akhir, kita pasti akan tahu bahwa Yeremia dilanda ketakutan dan seringkali meratap atau menangis. Namun, di balik ketakutan dan kengerian yang dia tuliskan, dia percaya bahwa ada hari depan yang baik untuk Israel. Seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-38. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi Tuhan. Saudara, luar biasa bagaimana janji Tuhan kepada bangsa Israel. Apa penerapan daripada kisah ini atau renungan ini untuk kita? Kehidupan kita pasti akan terus bergerak seperti roda. Seseorang yang mengalami trauma saat mengenang masa lalunya boleh bangkit dan merasakan sukacita saat memandang masa depannya. Keadaan kita hari ini adalah gambaran dari masa lalu, dan keadaan hari depan semestinya merupakan gambaran dari hari ini. Apa yang paling penting ialah mari kita beranikan diri meninggalkan trauma masa lalu dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan yang sudah menyediakan masa depan yang indah untuk umat Tuhan yang terus memandang Tuhan. Itu sebabnya pada pagi ini saudara, mari kita ingatkan diri kita bahwa masa depan yang cerah dan indah itu sungguh ada, pasti ada. Kita hanya perlu menata hati kita saat ini dengan move on, melupakan trauma masa lalu dengan memandang Tuhan yang sudah menyediakan hari depan yang indah untuk kita. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang memampukan kita, yang memberi kita kekuatan, sehingga kita boleh keluar dari trauma hidup dengan terus memandang Tuhan yang Maha Kuasa. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena memampukan kami untuk keluar dari trauma kehidupan, karena memandang Tuhan yang sudah menyediakan hari yang indah, satu pengharapan yang indah untuk setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.